Hey Sobat Sarana, selamat datang kembali di channel Sarana Sejarah. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Hari Pahlawan 10 November. Yuk, kita simak bersama sejarah yang penuh dengan heroisme dari para pejuang di Surabaya pada tahun 1945. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe serta share kepada teman-temanmu agar menambah wawasan sejarahmu di Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu. Pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang pendudukan Belanda dan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih belum benar-benar merdeka. Belanda, yang ingin kembali menjajah Indonesia, memanfaatkan kondisi pasca Perang Dunia Kedua. Mereka datang dengan membawa pasukan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, didukung oleh tentara sekutu yang bertugas mengamankan tawanan perang Jepang. Sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk membebaskan para tawanan perang, tapi di balik itu, mereka juga mendukung Belanda untuk merebut kembali Indonesia sebagai koloninya. Pembahasan kedua yaitu tentang insiden bendera di Hotel Yamato. Ketegangan antara rakyat Surabaya dan tentara sekutu memuncak pada insiden Hotel Yamato di Surabaya pada 19 September 1945. Saat itu, tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato, yang sekarang dikenal sebagai Hotel Majapahit. Tindakan itu dianggap sebagai penghinaan bagi rakyat Surabaya yang telah memproklamasikan kemerdekaan. Dengan berani, para pemuda Surabaya memanjat hotel tersebut, merobek bagian biru dari bendera Belanda, dan mengubahnya menjadi bendera merah putih sebagai simbol perlawanan dan kemerdekaan. Pembahasan ketiga yaitu tentang kedatangan Brigadir Jenderal Malabi dan ultimatum. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pemimpin pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas dalam bentrokan dengan pemuda Surabaya pada 30 Oktober 1945. Kejadian ini menjadi pemicu besar bagi Inggris untuk memberikan ultimatum. Pada 9 November 1945, Inggris memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Mereka meminta seluruh senjata diserahkan dan para pemimpin rakyat menyerah, jika tidak, Surabaya akan dihancurkan. Namun, rakyat Surabaya tidak mundur. Hati mereka sudah membara untuk mempertahankan kemerdekaan. Pembahasan keempat yaitu tentang pertempuran 10 November 1945. Keesokan harinya, 10 November 1945, pertempuran besar pun pecah. Pasukan Inggris mengerahkan kekuatan penuh, termasuk tank, artileri, dan pesawat tempur untuk menyerang kota Surabaya. Namun, rakyat Surabaya, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bung Tomo, dengan gagah berani melawan. Dengan keberanian luar biasa, Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya melalui pidato-pidatonya yang mengobarkan semangat perjuangan. Tak peduli senjata apa yang mereka miliki, semangat perjuangan membuat mereka bertempur tanpa rasa takut. Mereka berjuang habis-habisan, hingga banyak yang gugur sebagai pahlawan. Pembahasan kelima yaitu tentang hasil dan dampak pertempuran. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu. Surabaya luluh lantak, ribuan pejuang dan rakyat Indonesia gugur, begitu pula ratusan tentara Inggris. Meski pada akhirnya kekuatan persenjataan sekutu tak bisa dilawan sepenuhnya, pertempuran 10 November memberi pesan kuat kepada dunia. Perlawanan heroik di Surabaya menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan gentar mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Peristiwa ini memperkuat tekad bangsa untuk melawan penjajah dan menjadi simbol bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian, melainkan hasil perjuangan. Pembahasan keenam yaitu tentang penetapan Hari Pahlawan. Untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang, pemerintah Indonesia menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Setiap tahun, kita memperingatinya untuk menghormati mereka yang telah rela berkorban demi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan semangat perjuangan ini. Hari Pahlawan bukan hanya hari libur biasa, tetapi momen untuk mengenang jasa para pahlawan dan merefleksikan diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari keberanian para pejuang di Surabaya.
Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita sejarah di Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu.